teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai proposal dan laporan ilmiah. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu proposal dan laporan ilmiah? Kalau begitu, langsung saja kita simak video ini. Langsung saja kita pada bagian pertama, yaitu pengertian proposal. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus ditulis secara baik dan benar supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Proposal berfungsi sebagai alat komunikasi formal antara pihak pengusul dengan pihak yang berkepentingan seperti dosen, lembaga, instansi, atau sponsor agar pihak tersebut memahami maksud, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan atau penelitian yang direncanakan. Proposal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu proposal kegiatan dan proposal penelitian. Proposal kegiatan merupakan dokumen tertulis yang berisi rencana pelaksanaan suatu kegiatan. Proposal ini disusun sebagai bentuk pengajuan atau perencanaan kegiatan agar memperoleh persetujuan, dukungan, maupun pendanaan dari pihak tertentu. Proposal penelitian adalah rancangan tertulis yang menjelaskan rencana pelaksanaan suatu penelitian secara sistematis dan ilmiah. Dokumen ini disusun sebelum penelitian dilakukan dan berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Ciri-ciri proposal untuk yang pertama yaitu proposal kegiatan memiliki ciri utama berupa fokus pada perencanaan kegiatan, bersifat praktis, dan ditujukan untuk mendapatkan izin atau dukungan. Bahasanya jelas, formal, dan menekankan pada aspek pelaksanaan serta kebutuhan dana. Proposal yang kedua yaitu proposal penelitian. Memiliki ciri bersifat ilmiah dan sistematis, berlandaskan teori, serta menggunakan metode penelitian yang jelas. Bahasa yang digunakan bersifat akademik dan objektif, serta menunjukkan kelayakan suatu penelitian untuk dilaksanakan. Nah, penulisan proposal kegiatan umumnya terdiri dari judul kegiatan, latar belakang, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, bentuk dan jadwal kegiatan, susunan panitia, rencana anggaran biaya, serta penutup. Proposal penelitian pula meliputi judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan ilustrasinya di kehidupan sehari-hari. Untuk proposal kegiatan, contoh sehari-harinya yaitu kamu membuat acara ulang tahun kecil di rumah dengan mengundang teman-temanmu dan kegiatannya itu seperti makan bersama dan potong kue. Butuh dana sekian dan waktunya sekian. Penjelasan ini ibaratnya proposal kegiatan yang berisi ingin apa, kapan dan di mana, siapa yang terlibat, butuh biaya berapa. Nah, tujuannya supaya kegiatan disetujui dan bisa dilaksanakan. Proposal penelitian ibaratnya rencana sebelum mencari tahu sesuatu. Contoh sehari-hari, kenapa teman-teman aku lebih suka kopi daripada teh? Sebelum mencari kebenarannya, kamu membuat rencana. Apa yang mau diteliti, caranya seperti apa, siapa respondennya, tujuannya untuk apa. Rencana itu ibarat proposal penelitian. Belum ada hasil, masih rencana penelitian. Tujuannya menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan. Kemudian, laporan ilmiah merupakan dokumen tertulis yang menyajikan hasil dari suatu penelitian atau kegiatan ilmiah yang telah dilaksanakan. Laporan ini disusun setelah penelitian selesai dan bertujuan untuk menyampaikan proses, temuan, serta kesimpulan penelitian secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ciri-ciri laporan ilmiah. Laporan ilmiah memiliki ciri utama berupa penyajian hasil penelitian berdasarkan data dan fakta serta disusun secara runtut dan logis. Laporan ini menekankan pada analisis, pembahasan, dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun penulisan laporan ilmiah biasanya terdiri dari halaman judul, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Contohnya, laporan ilmiah ibaratnya cerita hasil setelah semuanya selesai.
Contoh sehari-hari, setelah kamu wawancara dan kumpulin jawaban teman-teman, ternyata sebagian besar suka kopi karena rasanya dan bikin melek. Terus kamu tulis apa yang kamu teliti, caranya bagaimana, hasilnya apa, kesimpulannya apa. Itu laporan ilmiah. Isinya hasil nyata, bukan rencana lagi. Tujuannya, melaporkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Sebagai kesimpulan, proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah merupakan dokumen yang memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Proposal kegiatan digunakan untuk merencanakan dan mengajukan suatu kegiatan. Proposal penelitian digunakan sebagai rancangan pelaksanaan penelitian, sedangkan laporan ilmiah digunakan untuk melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dengan memahami pengertian, ciri-ciri, dan sistematika masing-masing dokumen, diharapkan kita tidak lagi keliru dalam menyusun dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Terima kasih yang telah menonton.